Oke, pada kali ini kita akan mendeploy website yang kita buat ke dalam Firebase Hosting supaya website yang kita buat bisa diakses oleh orang lain. Oke, kita ke Firebase Console ya. Nah, kita udah masuk ke Firebase Console ya. Karena saya udah login, maka kita tinggal tambahkan proyek. Kemudian buat nama proyeknya. Di sini saya buat Saina. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini kita tidak perlu memerlukan Google Analytics, kita hanya akan menggunakan Firebase Hosting. Jadi ini kita matikan aja, kemudian buat project. Nah, tunggu beberapa saat sampai proyek selesai dibuat. Nah, ini udah selesai, kita lanjutkan aja. Kemudian kita akan diarahkan ke konsol Firebase. Nah, di sini untuk memulai menambahkan Firebase ke aplikasi, di sini ada 4, iOS, Android, Web, dan Unity. Karena kita akan menggunakan web, maka kita pilih web. Nah, nama aplikasi webnya kita buat aja Saina. Kemudian checklist siapkan juga Firebase Hosting karena kita akan menggunakan Firebase Hosting. Nah, kemudian daftarkan aplikasi. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan Firebase SDK ke proyek kita karena kita tidak memerlukan ini karena kita hanya menggunakan Firebase Hosting. Firebase SDK ini digunakan ketika kita menggunakan database Firebase ataupun autentikasi Firebase. Jadi kita berikutnya aja. Nah, ini yang perlu kita install di proyek kita, yaitu npm install Firebase Tools, yaitu Firebase CLI. Kita copy aja, kemudian kita buka proyeknya, kemudian buka terminal di terminal, kemudian pastikan ke sini. Nah, untuk menginstalnya kita perlu menginstal Node.js dan npm. Tunggu aja beberapa saat ya, karena ini perlu memakan waktu dan memerlukan koneksi internet. Nah, jika sudah selesai, kembali ke Firebase. Nah, kemudian berikutnya. Nah, kemudian untuk menerapkan Firebase Hosting, kita perlu login ya. Ini copy aja, kemudian buka proyeknya, kemudian pastekan ke sini. Kemudian enter. Kemudian yes. Nah, kemudian kita akan diarahkan untuk masuk akun Gmail. Ini kemudian pilih oke, izinkan aja. Oke, Firebase CLI login successful. Nah, setelah Firebase CLI login successful, kita kembali ke Firebase. Nah, kemudian kita perlu menginisialisasinya dengan perintah Firebase init. Kita copy aja, kemudian kembali ke project, kemudian pastikan ke sini, kemudian enter. Oke ya, sukses. Kemudian kita udah sukses, kemudian are you ready to process, kemudian ketik aja yes, kemudian enter. Kemudian kita pilih fitur yang ingin kita gunakan. Karena kita hanya menggunakan hosting, kita pilih hosting, tekan space, kemudian enter. Kemudian pilih use an existing project, kemudian enter. Nah, di sini kita menggunakan nama Saina, kemudian pilih Saina, kemudian enter kan. Kemudian what do you want to use your as your public directory, kemudian ketik public ya, menggunakan public. Nah, karena kita tidak memerlukan configure single fix,
kita ketik n aja untuk no. Oke, Firebase initialization complete. Nah, di sini sudah ada folder public ya. Firebase akan menggunakan folder ini untuk mengambil Firebase akan menggunakan folder public ini untuk mengambil URL yang akan digunakan. Kita buka public ya. Nah, di sini sudah ada indeks, ini kita hapus saya karena kita tidak akan menggunakan ini. Kemudian kita pindahkan semua proyek kita yang tadi. Cut, index, kemudian manifest, line, kemudian style, kemudian issue untuk set service worker, baru kemudian image kita pindahkan semua ke public. Oke, semua udah terpindah. Kemudian kita kembali ke Firebase tadi. Nah, untuk deploy kita memerlukan perintah. Nah, jika Anda sudah siap terapkan aplikasi web Anda, masukkan file statis HTML, CSS, dan JS ke directory. Penerapan aplikasi defaultnya adalah public. Lalu jalankan perintah ini ke Firebase deploy. Kita copy aja, kemudian buka projectnya, kemudian paste aja. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke, deploying hosting. Ini oke, releasing new version, deploy complete. Oke, deploynya udah selesai. Kita buka kembali Firebase nya, kemudian lanjutkan ke konsol. Oke, untuk membuka website kita tinggal buka hosting. Nah, maka URL-nya akan ada di sini. Kita buka ya ini. Maka aplikasinya sudah terupload di Firebase hosting ya. Dengan alamat ini semua orang bisa mengakses website yang kita buat. Oke, selesai juga tutorial ini. Semoga tutorial ini membantu. Terima kasih.